Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi balik lagi di Andre Griston Channel dan di video kali ini kita akan membahas untuk satu koin yang di request oleh Mbak Edfrida 6579. Ini saya nggak tahu ini mbak-mbak atau mas-mas. Oke, anyway, minta dibahas katanya untuk XRP. Kita akan bahas. Jadi XRP hari ini diperdagangkan di 0,386 XRP USDT ya, dan ada news. Jadi ini newsnya sih di bulan lalu, 4 bulan yang lalu, XRP itu ada berita mau buyback, under buyback. Sebenarnya program ini sudah dilakukan dari 2020 lalu dan tetap berlangsung sampai saat ini. Buyback ini mungkin layaknya seperti saham, di mana XRP yang sudah beredar di market itu dibeli lagi atau diambil lagi oleh developernya, yaitu Ripple. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengurangi likuidasi yang banyak di market. Nah, semakin berkurang likuidasi, diharapkan value daripada XRP ini bakalan semakin naik karena adanya kelangkaan. So far sih yang terjadi pada chart XRP nggak terlalu berubah ya. Cuman buyback ini memang sudah dilakukan sejak lama, 2 tahun yang lalu, dan masih tetap berlangsung sampai sekarang. Which is ini salah satu upaya yang cukup bagus. Itulah kenapa XRP harganya meskipun turun, itu nggak turun-turun amat kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir. Terus juga XRP ini ada news cukup bagus. Ini bukan tentang XRP tapi si Ripple, yaitu developernya atau perusahaannya. Ripple itu masuk unicorn kalau nggak salah. 10 leading unicorn di Amerika Serikat. Jadi dia masih di bawah dari SpaceX, Strip, Discord ya. Ini salah satunya Ripple itu masuk dengan valuasi 15 billion US dollar, which is ini sangat besar. Ripple ini perusahaan yang sangat besar. Dan Ripple itu punya produk koin namanya XRP. Jadi so far kalau kita cek juga dari komunitas Ripple di Twitter itu sangat aktif ya, membuat gathering, membuat sharing informasi lah kepada komunitas bahwa ini loh project dari XRP. Saat ini XRP kayak melakukan giving donation, itu mereka sangat-sangat aktif dalam hal sosial medianya, which is ini merupakan salah satu tanda komitmen XRP buat menggait lebih banyak investor ke depannya. Dan juga ya, so far ini project masih jalan, masih tetap bagus, meskipun nggak terlalu gimana-gimana kalau dari segi pergerakan chartnya. Anyway, kita akan langsung masuk ke chart dari XRP. Di time frame 1 hari kita dapat ya posisi XRP saat ini nggak terlalu bagus kalau kita lihat. Memang sudah dalam tren penurunan yang cukup signifikan setelah fase bull run yang membuat XRP sempat naik sampai kisaran $2. 1,8 1,9 dolar. Saat ini ada di kisaran 0,3866, which is ini penurunan yang sudah sangat-sangat dalam, teman-teman. Sementara bottom line dari XRP itu ada di kisaran 0,27, which is ini cukup dalam ya, cukup dalam, dan saat ini posisinya sih lagi di atas. Kalau kita mencari kenaikan daripada XRP, bentar. Kalau kita cek, kenaikan XRP sudah naik sampai 28% dari bottom line kemarin. Lalu gimana XRP? Sementara sih volume paling besar itu justru ada waktu diperdagangkan di bulan September ini. Di sini volume akumulasi benar-benar banyak sekali untuk XRP. Bisa naik sampai level resisten 0,5. Tapi saat ini kondisinya terkoreksi, XRP masih cenderung lesu. Nah, ini sedikit tips buat teman-teman yang mau invest di XRP. Menurut saya pribadi, pandangan saya, XRP adalah salah satu koin dengan project yang cukup konsisten. XRP ini koin lama, bukan koin baru. Dan waktu itu menguji XRP ya, melewati bear market seperti hari ini, XRP masih tetap sustain, bahkan komunitasnya cenderung masih tetap bertambah, teman-teman. Artinya adalah, it's fine kalau teman-teman mau invest di XRP, hold jangka panjang. Tapi harus teman-teman catat bahwa XRP ini bukan tipe koin yang naiknya itu cukup konsisten. Sometimes dia itu naik ngepump sangat signifikan, naik sangat tinggi. Tapi
Nah, tapi nih kebiasaannya setelah naik XRP turunnya juga lumayan cepat. Itu tercermin dari pergerakan chart XRP seperti contohnya di sini. Kita lihat XRP naik cukup signifikan kemarin di tahun 2021. Tapi turunnya teman-teman itu juga nggak karu-karuan dalamnya. Turun dia. Naik lagi, turun lagi. Jadi ketika XRP turun, itu turunnya bisa dalam. Artinya adalah kalau teman-teman mau akumulasi XRP, ada baiknya jangan pernah FOMO di XRP. Teman-teman harus slow, harus realistis lah. Harus pakai logika, pakai akal sehat. Jangan XRP dikejar. Karena ketika dia turun, XRP itu benar-benar turunnya dalam. Tapi kalau dia udah fase sideways kayak gini, nah itu baru boleh teman-teman lakukan akumulasi. So far support terdekat yang mungkin digapai XRP ke depannya ada di 0,32. Itu support tempat teman-teman bisa melakukan akumulasi. Bahkan kalau kita cek dengan mana, nah ini dia fixed volume profile, ya di sini pasti banyak akumulasi terjadi. Ya, di sini banyak sekali akumulasi terjadi. Kalau kita cek dengan fixed volume profile, jadi di kisaran area 0,35 sampai 0,32 itu area yang cukup ideal buat kita akumulasi XRP. Itu sih untuk long term investing ya di XRP. Kalau kita lihat dari segi beberapa indikator, ini kita pakai indikator Loken di mana smart money saat ini itu nggak terlalu banyak di XRP. So far kita jangan terlalu berharap XRP bakalan naik dulu jangka pendek. Kemungkinan masih bakalan tetap sideways dalam pergerakan seperti sekarang ini. By the way ini sideways ya, XRP belum ada tanda-tanda naik nih. Jadi dia kalau secara garis umumnya dia hanya bergerak sideways di sini, mungkin berpeluang seperti ini. Tapi sideways seperti ini itu seringkali menjadi indikasi akumulasi. Sideways yang cukup panjang itu akan membuat level support ini kuat. Level ini kuat, maka ketika akumulasinya cukup itu akan berpotensi buat break teman-teman. Break level resistance yang ada di sini. Kemudian dia bakalan sideways lagi. Biasanya seperti itu ya. Sideways lagi, kemudian support di sini akan semakin kuat lagi. Dan dia bisa break lagi level resistance di atasnya. Jadi kalau teman-teman memang investor, teman-teman mau invest, memang niatnya buat jangka panjang, memang fase-fase sideways itu adalah fase yang paling ideal buat kita melakukan akumulasi. Tapi kalau dari segi teknikal sih, untuk trading jangka pendek ya, kita belum melihat XRP ini cukup menarik. Cuman ada satu pola yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, yaitu pola descending channel. Pola descending channel kalau teman-teman cek, bukan descending channel ya, tapi descending triangle. Sorry teman. Mana dia? Oh sepertinya saya salah, bukan, tapi yang ascending ya. Oh sorry, ascending triangle. Kalau kita lihat dari pola XRP saat ini dia bergerak di dalam sebuah ascending triangle. Mohon maaf ya teman-teman karena ya banyak sekali pola-pola yang harus dihafalin. Jadi ya so far kalau kita lihat dari pergerakannya memang ini level di 0,4 itu berpeluang menjadi level resistance buat XRP. Kalau XRP berhasil breakout daripada level tersebut, maka potensi bullishnya itu kita bisa lihat tarik dari sini. Kita pindahkan, maka target untuk kenaikannya bisa saja testing ke level 0,5. Jadi fase sideways ini mungkin bisa dimanfaatkan nih buat XRP kalau andai kata XRP bakalan sideways di sini terus, tapi dia berhasil breakout dari level 0,4 di sini, maka targetnya bisa naik sampai 0,5, which is itu kenaikannya udah cukup lumayan. Ini tuh naiknya bisa sampai 22% teman-teman. Jadi lumayan banget. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi XRP di harga saat ini, itu pola yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Jangka pendek mungkin ada indikasi bahwa XRP bisa naik. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang memang mau niat jangka panjang nih, wah mau hold XRP sampai $1 ya monggo, teman-teman bisa sesuaikan lagi sama gaya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat di time frame weekly, sementara sih pergerakan XRP ya mungkin ini bisa dibilang double bottom ya. Belum sih, belum confirm double bottom, cuman ini penurunannya mungkin bisa menjadi sebuah double bottom.
seperti ini kurang lebih kalau nanti dia berhasil breakout dari level 0,52. Ini salah satu skenario jangka panjang yang mungkin bisa terjadi pada XRP. Tapi skenario lain mungkin juga nggak double bottom, mungkin dia cuma sideways. Ya itu juga berpeluang teman-teman. Kalau jangka pendek kita melihatnya itu ada pola ascending triangle yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau invest ya tetap invest sih teman-teman, jangan terlalu terpengaruh sama analisa jangka pendek sama technical seperti ini. Tetap aja stick sama yang kalian percaya, follow Twitternya, dan teman-teman akan tahu project-project apa yang dilakukan oleh XRP. Kalau dari segi pergerakan harga memang sementara masih sideways, tapi semoga ini adalah momentum yang baik buat XRP bisa rebound nantinya ya. By the way, XRP ini juga banyak haternya karena XRP itu deket sama yang namanya bank sentral. Bank sentral menjadi backingan XRP. Bahkan kemarin beberapa negara sudah merilis CBDC ya. Itu tentang mata uang yang berbasis dengan blockchain. Indonesia juga sudah rilis yang namanya Project Garuda. Itu mungkin digadang-gadang menggunakan blockchain dari XRP. Kita belum tahu kepastiannya seperti apa, tapi ada indikasi seperti itu. Jadi bisa dibilang blockchain dari XRP ini bakalan sangat besar ke depannya. Oke, mungkin pembahasan XRP ya gitu aja. Kalau jangka pendek ya ada peluang buat naik, tapi kalau teman-teman yang investing ya teman-teman harus lihat juga seperti apa progresnya yang mereka selalu sharing di Twitter. Itu aja pembahasan XRP, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.